Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Ini video bagian ke-7 yang terdiri dari soal nomor 13 dan 14. Untuk nomor sebelumnya dan selanjutnya silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Pertanyaan soal nomor 13. Arus listrik dialirkan ke dalam larutan HClO3 dua kali dan dihasilkan massa katode bertambah 5,2 gram. Larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan oleh 100 ml larutan KOH 2 molar. Jika neutron dalam logam X adalah 28, maka golongan logam X sama dengan jumlah apa? Nah, kita tahu rukun wudhu ini kan jumlahnya ada 6 ya. Kemudian rukun nikah jumlahnya ada 5. Rukun sholat ada 13 dan rukun Islam itu ada 5. Jadi alternatif B dan D seandainya ini benar maka menghasilkan jawaban yang sama. Atau kalau ini salah sudah pasti alternatifnya adalah A dan C. Sekarang pembahasannya. Alurnya cukup panjang namun tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi yang pertama nanti kita kan ditanya golongannya nih. Kalau ingin tahu golongan harus tahu nomor atom. Kalau ingin tahu nomor atom dalam soal ini maka kita bisa dapatkan dari neutron dan nomor massa. Nomor massa bisa didapat dari Mr yang nanti dari hasil itu massa molar ya. Kemudian massa tersebut bisa dihitung berdasarkan perbandingan jumlah X yang mengendap dengan jumlah elektron pada proses elektrolisis. Sedangkan jumlah elektron pada elektrolisis itu bisa didapat dari perbandingan jumlah mol H+. Karena ini reaksinya netralisasi, maka jumlah mol H+ akan sebanding dengan jumlah mol OH-. Jumlah mol OH- ini sendiri kita bisa hitung dari jumlah mol KOH. Dengan demikian kita akan mulai dari menghitung jumlah mol KOH. Sebelumnya kita lakukan dulu penguraian untuk HClO3 dua kali, hasilnya seperti yang terlihat. X mengikat ClO3 dua kali, berarti muatan X adalah 2+, sementara ClO- itu sebanyak 2. Kita tahu ClO- ini adalah merupakan anion sisa asam oksi. Kalau anion sisa asam oksi, maka dia tidak mengalami reaksi di dalam proses elektrolisis. Yang mengalami reaksi adalah justru air. Nah, kita sudah ditunjukkan tadi di dalam soal, ternyata di katode itu dihasilkan endapan. Nah, ini endapannya. Kalau di soal ini kita lihat massa katode bertambah, berarti kan ada yang mengendap di sana. Itulah yang kita sebut sebagai logam X. Reaksinya seperti yang ada, kemudian reaksi oksidasi air itu menghasilkan gas oksigen dan suasananya asam. Kalau pernah melihat tutorial di urip.info, ada clue-nya itu ya, vokal, vokal, vokal. Apanya yang vokal? Oksidasi terjadi di anoda menghasilkan gas oksigen, suasananya asam, semuanya kan vokal itu. Kemudian dari reaksi katode anoda ini, maka kita perlu reaksi redoks seperti yang ada. Di sini kita tahu ada perbandingan antara H+ dan koefisien X-nya. Ini yang akan kita manfaatkan di dalam proses alur penyelesaian soal. Kemudian kita juga tahu reaksi penetralan. Penetralan itu reaksi asam basa. Yang dinetralkan itu berarti adalah H+ dari reaksi elektrolisis ini. Ini akan dinetralkan dengan menggunakan KOH. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa jumlah H+ dengan OH- kalau pada proses penetralan dia akan sebanding ya. Sekarang kita hitung dulu jumlah KOH. KOH tadi 0,1 liter atau 100 mili dikalikan dengan konsentrasinya, hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, dari hasil penguraian ini maka kita bisa mendapatkan jumlah mol OH- berarti sebanding dengan jumlah mol KOH. Karena dari reaksi yang ada ini, koefisiennya sama kan, 1 banding 1 banding 1. Sehingga jumlah OH- akan sebanding dengan jumlah mol KOH. Tadi dikatakan sudah bahwa di dalam reaksi penetralan itu berlaku bahwa jumlah H+ akan setara dengan jumlah mol OH- atau sebanding. Kalau begitu jumlah H+ itu juga sama dengan 0,2 mol, sama dengan
jumlahnya OH-. Nah, dari sinilah kita kemudian bisa menghitung jumlah mol elektron. Berdasarkan reaksi elektrolisis, reaksi oksidasi air, tadi diperoleh persamaan reaksi seperti ini. Dan kita sudah barusan dapat itu 0,2 mol. Nah, kita gunakan perbandingan. Kalau koefisiennya 4 sama dengan 0,2 mol, maka kita bisa menghitung jumlah mol elektron. Karena sama-sama 4, berarti jumlah mol elektron itu juga sama dengan jumlah mol hidrogen. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah mol elektron di katode. Karena ini kan di anode nih ya. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah mol elektron di katode. Karena proses reaksi redoks itu elektron yang dilepas dan yang diterima sama, maka otomatis jumlah mol elektron pada anode harus sama dengan di katode. Berdasarkan reaksi yang terjadi di katode, reaksinya seperti ini ya. Jadi di sini koefisien elektronnya 4, kemudian koefisiennya X masing-masing 2. Jadi kita bisa menghitung jumlah mol X dari perbandingan itu. Koefisien X dibagi koefisien elektron dikalikan jumlah mol elektron. Koefisien X adalah 2, koefisien elektron adalah 4. 2 per 4 setengah. Setengah dari 0,2 adalah 0,1. Dari sinilah kita bisa menghitung massa molar dari X. Sekarang kita akan menghitung massa molar X. Massa molar X itu bisa didapatkan dari rumus konsep mol itu ya. Jadi massa X yang mengendap di katoda dibagi jumlah mol X itu kita dapatkan yang namanya massa molar. Jadi 5,2 gram dari soal tadi diketahui ya, kan yang bertambah masanya sekian. Berarti dibagi 0,1 mol. Jadi 5,2 gram itu sebanding dengan 0,1 mol. Kalau begitu, kita bagi saja hasilnya adalah 52 gram per mol. Nah, kalau massa molarnya sama dengan sekian, maka MR-nya juga sama dengan 52. Bedanya MR tanpa dituliskan satuan, sedangkan di massa molar punya satuan. Massa molar sendiri, karena sama dengan massa molekul relatif itu sama dengan nomor massa, sehingga kita bisa dapatkan nomor atom X. Nomor atom X itu adalah nomor massa X dikurangi jumlah neutronnya. Nomor massanya 52, jumlah neutronnya diketahui dari soal 28, sehingga kita dapatkan angka 24. Nah, selanjutnya kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Dari nomor atom 24, kita dapatkan ini. Ini pakai sistem penyingkatan ya. Sehingga kita peroleh ini 4S13D5. Karena AR kan golongan 8A berada di periode ketiga. Berarti kita mulainya dari periode keempat, kemudian dari S, setelah S adalah D. Ingat ya, SS, PS, PS, dan seterusnya itu. Ini kita peroleh golongannya adalah golongan 6. Golongan 6 pada sistem penggolongan 18. Jadi di sini nggak pakai B. Kalau sudah seperti ini kita tahu dia golongan 6. Ketemulah jawaban. Di antara rukun-rukun yang ada tadi, yang jumlahnya 6 adalah rukun wudu. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Lanjut soal nomor berikutnya, nomor 14. Paragraf pertama saya tidak bacakan. Inti soal ini di bagian mulai dari sini ya. Pernyataannya ada, itu kita simak. Soalnya mulai dari sini, untuk yang di atas silakan disimak sendiri nanti ya. Proses ion fluoride mencegah kerusakan gigi ditentukan oleh reaksi kimia yang terjadi pada lapisan gigi. Lapisan enamel gigi mengandung mineral hidroksi apatit Ca5PO4 3 kali OH. Diketahui bahwa KSP dari hidroksi apatit dan fluoroapatit berturut-turut adalah 6,8 kali 10 pangkat minus 37, dan untuk fluoroapatit sama dengan 1 kali 10 pangkat min 60. Hidroksi apatit dengan fluoroapatit itu sama. Kalau hidroksi apatit di sininya OH, kalau fluoroapatit berarti OH diganti oleh F. Hanya seperti itu. Sekarang kita bahas dulu pernyataannya yang ada. Kelarutan enamel gigi menurun menjadi sekian. Anggaplah ini benar. Kita tidak tahu datanya kan. Nah, sekarang pernyataan kedua ini yang menjadi agak aneh. Karena fosfat dan hidroksida bereaksi dengan ion fluorida. Kita tahu fosfat dan hidroksida itu kan anion. Apakah anion bisa bereaksi dengan anion fluoride? Kalau tidak bisa berarti kan salah ini. Kita nggak tahu kepastian untuk pernyataan yang pertama ini. Ini oke lah, anggaplah benar. Tapi yang salah adalah di bagian kalimat berikutnya. Kemudian pernyataan kedua.
Ion OH- digantikan ion F-, suatu basa konjugat yang lebih kuat hingga mampu melindungi kerusakan enamel. Ini pernyataan benar bahwa OH- itu bisa digantikan oleh fluoride sehingga kerusakan gigi bisa terjaga. F- itu berperan sebagai zat yang mampu melakukan demineralisasi. Justru dia melakukan remineralisasi. Artinya apa? Dia membuat gigi itu semakin kokoh, tidak larut. Kalau demineralisasi berarti kan lawan pembentukan mineral. Kalau pembentukan mineral berarti melarut ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ion F- tidak bereaksi dengan ion H+ dari fermentasi makanan yang menyebabkan kerusakan gigi. Ini terkait dengan pernyataan kedua. Jadi ion F- itu basa konjugat yang kuat. Sebenarnya bukan tidak bereaksi, tapi sulit bereaksi. Jadi dengan adanya ion F-, maka gigi kita atau mulut kita yang cenderung asam itu bisa terlindungi dari kerusakan. Karena ion F- sendiri memang sulit bereaksi dengan H3O+. Karena ion F-nya kan di dalam apatit ya. Sekarang pernyataan keempat, larutan fluoroapatit sangat kecil dalam air. Betul, kelarutannya memang sangat kecil. Tetapi nilainya ini yang jadi masalah. Setelah saya hitung nilainya tidak sekian. Jadi benar ya, kelarutan fluoroapatit itu memang kecil dalam air, artinya sulit larut. Sehingga lapisan enamel gigi menjadi lebih kuat. Sekarang kita tunjukkan prosesnya, berhitungnya. Nih, kalau kita mau menghitung kelarutan fluoroapatit dari KSP yang sudah diketahui, jadi nilainya setelah hasil hitung terakhir itu sekian, bukan 2,7 kali 10⁻⁵. Hasil hitungnya seperti yang ada ini ya. Fluoroapatit ini kalau kita uraikan untuk menentukan kelarutannya kan penguraiannya menjadi ini. Sehingga rumus KSP seperti selama yang kita gunakan bahwa KSP itu merupakan hasil kali dari kelarutan dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Jadi kalau kelarutannya 5S berarti 5S pangkat 5, 3S berarti 3S pangkat 3 dan S pangkat 1. Setelah dihitung hasilnya seperti ini. Ini akan sulit sekali kalau tidak menggunakan kalkulator untuk memperoleh angka yang pasti. Tetapi kita bisa memprediksi. Memprediksi itu mengira-ngira. Kalau dihitung serius, hasilnya seperti yang ini. Jadi kalau 65 nggak bisa dibagi 9, berarti naikkan aja menjadi 72. Kalau 72 dibagi 9, hasilnya kan 8. Jadi itu kalau kita memprediksi. Oleh karena itu, pernyataan yang keempat ini benar, namun nilainya tidak tepat. Seperti yang tertulis ini ya. Jadi yang pertama tadi, anggap kalimat pertama benar, namun kalimat berikutnya pada pernyataan pertama ini tidak tepat. Karena nggak mungkin toh anion bereaksi dengan anion. Fungsi F- memang seperti pada pernyataan 2 ini, larutan fluoroapatit kecil sehingga dapat melindungi gigi dari kerusakan atau demineralisasi. Kemudian pernyataan ketiga, ion F- sebenarnya bukan tidak bereaksi, namun sulit bereaksi. Yang nomor 4 sudah ya. Oleh karena itu, sekarang kita cari jawabannya. Manakah jawaban yang benar? Dari analisis pernyataan, kita tidak dapatkan jawaban yang tepat. Karena opsinya seperti yang ada ini. Semua benar tidak mungkin. Yang 4 tadi ini sudah bermasalah. Yang pertama tadi ini bermasalah di kalimat kedua. Yang nomor 2, oke, boleh, benar. Yang nomor 3, anggaplah ini benar. Jadi pernyataannya benar adalah 2 dan 3. Di sini ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya maaf saja. Oke, cukup sekian pembahasan untuk bagian ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.